Bab 121, Bab 96, Bunga Serupa, Mencari Langganan dan Tiket Bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Selain itu, ini adalah semi-artefak yang dibuat sendiri oleh murid-murid puncak peralatan pemurnian, seperti yang diatur oleh Tetua Agung, yang menunjukkan betapa puasnya dia dengan keluarga Kekaisaran Zhou Agung. Setelah mendengar bahwa orang dapat dikirim ke dunia kultivasi dengan perintah besi hitam, Kaisar Jing dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mengingat ajaran leluhur Gaozong sebelumnya dan diam-diam menerima perintah besi hitam tanpa berbicara. Mereka juga merasa bahwa mengirim orang ke dunia kultivasi sekarang mungkin agak tidak menyenangkan dan beresonansi dengan ajaran tersebut, jadi tentu saja, mereka tidak akan gegabah membiarkan orang masuk untuk menjelajah. Chen Fengchen tidak peduli tentang ini, dan setelah bertukar basa-basi dengan keluarga Kekaisaran Zhou Agung, dia membawa 10 anak itu ke gua gunung yang dipenuhi kabut tebal, meninggalkan Kaisar Jing dan kepala perkebunan Zhou berdiri untuk sementara waktu. Setelah itu, keduanya saling memandang, dan dalam kegembiraan mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Generasi masa depan keluarga Zhou dibawa ke dunia kultivasi, dan bukan tidak mungkin bagi leluhur lain untuk muncul dari keluarga Zhou di masa depan. Untuk mempromosikan perkembangan anggota muda keluarga Zhou di dunia kultivasi, tampaknya upaya mereka sendiri dalam perluasan wilayah tidak dapat dihentikan. Jelas mengapa Chen Fengchen memiliki sikap yang lembut, dan mereka semua sangat jelas tentang hal itu. Ini semua tentang keberuntungan dinasti. Setelah itu, Kaisar Jing dan kepala perkebunan Zhou turun gunung bersama-sama dan berpisah, tetapi hati mereka sudah hangat dengan kegembiraan, karena mereka tidak tahu kapan leluhur lain akan muncul dari keluarga Zhou. Lintasan Sigu, sebuah kota kecil di kaki gunung. Langit agak suram, seolah-olah akan turun hujan. Pada saat ini, saraf Liang Seng, yang telah tegang selama 64 tahun, akhirnya rileks, dan dia tiba-tiba hanya ingin makan seperti orang biasa. Dia memesan beberapa hidangan di penginapan di kota kecil itu dan minum anggur, hatinya merasa sangat senang. Hari ini dapat dianggap sebagai akhir dari hubungan sebab akibat dengan keluarga Zhou. Bagaimanapun, takdir abadi keluarga Zhou tidak dapat dipisahkan dari rencananya. Mengenai dunia kultivasi, perilaku Chen Fengchen menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan dunia fana, jadi dia masih bisa bebas untuk waktu yang lama. Bagaimana perubahan dan kemurkaan dunia bisa menjadi masalah, hanya aku yang bebas dan tenang dengan keabadian. Pada saat ini, ada keributan dari luar penginapan, tetapi sekelompok besar pedagang dari tempat lain telah tiba, dan bahkan pemilik penginapan sendiri keluar untuk menyambut mereka, membantu mengikat kuda dan memarkir kereta. Setelah itu, sekelompok besar orang menyerbu masuk, dan tentu saja ada sedikit keributan. Namun, Liang Seng tidak mempedulikannya dan bahkan tidak mengangkat kepalanya, fokus pada makanannya. Tetapi pada saat ini, karena penginapannya tidak besar, aula itu penuh dengan orang-orang kelompok pedagang. Bahkan dengan meja tambahan yang ditambahkan dan 2 orang lagi yang berdesakan di setiap meja, masih ada 2 atau 3 orang yang tidak dapat menemukan tempat duduk. Pemilik kelompok pedagang adalah seorang pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Dia mempersilakan bawahan yang ingin menyerahkan tempat duduk mereka, lalu berbalik untuk melihat Liang Seng yang ragu-ragu sejenak sebelum berjalan mendekat dengan 2 orang kepercayaannya yang belum duduk. Anak muda, maaf mengganggu sebentar. Karena kami kedatangan banyak orang, bisakah Anda bergabung dengan kami di meja? Jangan khawatir, kami akan membayar makanan dan minuman Anda nanti. Liang Seng menatap wajah pemilik restoran dan tercengang saat pikirannya mulai melayang. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mirip di dunia ini? Pemilik kelompok dagang itu, yang mengira Liang Seng tidak mau, tidak banyak bicara dan meminta maaf. Dia memberi hormat atas ketidaknyamanannya dan pergi. Kedua orang kepercayaannya tampak agak tidak senang tetapi tidak memikirkan solusi. Saat berbisnis, sebaiknya jangan menyinggung perasaan orang, terutama karena barang yang mereka bawa terlalu berharga. Bahkan jika mereka tidak senang, mereka harus mempertimbangkan bos mereka dan tidak membuatnya kesulitan. Namun saat ini, Liang Seng akhirnya tersadar. Dengan tatapan mata yang rumit, dia berkata dengan tenang, "Kita semua berteman saat bepergian. Anda tidak perlu bersikap begitu sopan, duduk saja." Pemiliknya terkejut, Liang Seng setuju untuk berbagi meja, dan dia berulang kali mengucapkan terima kasih sebelum duduk bersama kedua orang kepercayaannya. Pada saat ini,
Liang Seng memperhatikan setiap gerakan mereka dan melihat gambaran seseorang dalam ingatannya secara bertahap tumpang tindih dengan mereka, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Apakah ini bunga yang sama, atau apakah ada reinkarnasi di dunia ini di kaki Gunung Sigupas, di sebuah penginapan kota kecil? Suasana di meja Liang Seng saat ini agak canggung. Makanan yang mereka pesan untuk kelompok dagang mereka belum tiba. Mereka telah bepergian sepanjang hari dan sudah kelaparan. Seorang penjaga dekat tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya saat dia melihat makanan di depannya. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan tawa, karena saudaraku ini mengatakan bahwa dia bersedia membantuku membayar anggur. Jika kamu tidak keberatan aku sudah mulai makan, maka mari kita makan bersama. Saat dia mengatakan ini, Liang Seng langsung mengambil teko anggur dan mengisi cangkir anggur di depan semua orang. Pemilik kelompok perdagangan juga segera mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian mengambil cangkir anggurnya dan meminum semuanya sekaligus. Menyegarkan, dia tampak seperti orang yang berjiwa bebas juga. Karena pemilik kelompok dagang sudah mulai minum terlebih dahulu, kedua pengawal itu tidak lagi bersikap sopan. Sebagai laki-laki, begitu anggur masuk ke tenggorokan mereka, suasana akan langsung menjadi lebih hidup. Pada saat ini, pemilik kelompok dagang juga merasa lebih banyak bicara. Pemilik kelompok dagang itu memulai pembicaraan dengan sopan, tetapi entah mengapa, dia tidak berhenti berbicara. Bahkan pengawal dekatnya tampaknya tidak menganggap ada yang salah pada saat ini. Dia adalah putra tertua dari sebuah keluarga besar di barat daya, bernama Chu Chen. Kali ini, dia mengangkut sejumlah besar barang ke utara. Hari ini, dia tiba di kota kecil Sigupas, dan hari sudah mulai larut. Selain itu, hujan lebat akan segera turun, jadi dia memutuskan untuk beristirahat di Sigupas untuk malam ini. Namun, ketika Chu Chen berbicara tentang identitasnya sebagai putra tertua, sudut mulutnya tidak dapat menahan untuk tidak menunjukkan sedikit kepahitan, dan anggur di cangkirnya juga terasa sedikit pahit. Setelah itu, makanan yang dipesan oleh kelompok dagang mulai disajikan. Hidangan disajikan satu demi satu oleh pelayan penginapan. Liang Seng dan Chu Chen terus makan dan minum bersama. Entah mengapa, Chu Chen menjadi semakin bersemangat dalam percakapannya. Kalau saja bukan karena alasan terakhirnya, dia mungkin sudah mengungkapkan detail tentang keluarganya. Saat mereka sudah kenyang dan puas, Liang Seng meletakkan sumpitnya dan tertawa. Percakapan dengan saudara Chu cukup mencerahkan. Karena kita sudah sangat akrab, dan saudara Chu menawarkan untuk membayar makananku, aku juga harus menunjukkan rasa terima kasihku. Dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan kertas jimat yang indah, lalu menyerahkannya kepada Chu Chen. Aku mendapatkan jimat pelindung ini dari seorang biksu tinggi. Kudengar jimat ini telah diberkati dan dapat membantu menenangkan pikiran. Sepertinya saudara Chu akhir-akhir ini sulit tidur, jadi mungkin ini akan berguna. Chu Chen hendak menolak, karena ini hanya makan, tetapi Liang Seng telah menamparkan kertas jimat itu ke tangan Chu Chen. Chu Chen tidak membayarnya tetapi langsung meminta pemilik penginapan untuk menyediakan kamar dan naik ke atas untuk beristirahat. Sebelum naik ke atas, Liang Seng masih tertawa dan berkata kepada Chu Chen, "Saudara Chu, jimatku ini benar-benar berguna, karena telah diberkati. Kamu pasti akan tidur nyenyak malam ini." Melihat ini, Chu Chen menerimanya, melirik kertas jimat di tangannya, tidak menemukan sesuatu yang istimewa, dan hanya memasukkannya ke dalam lengan bajunya, tidak terlalu memperhatikan. Setelah itu, dia bahkan dengan murah hati membayar makanan dan anggur Liang Seng. Baru setelah dia duduk lagi dia terkejut menemukan sesuatu yang aneh. Dia tiba-tiba berbicara begitu banyak dengan orang asing, yang tampaknya tidak seperti karakternya yang biasa. Apakah karena dia terlalu tertekan akhir-akhir ini? Apakah dia ingin mencari orang asing untuk mencurahkan perasaannya dan menghilangkan stres yang telah menumpuk di hatinya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Putra tertua dari keluarga barat daya. Pada saat ini, Liang Seng telah kembali ke kamarnya di penginapan dan mendesah tanpa henti. Dia tidak menyangka akan ada orang yang mirip di dunia ini. Mungkinkah benar-benar ada reinkarnasi? Atau apakah itu hanya bunga yang mirip di dunia? Liang Seng tidak punya jawaban saat ini, tetapi ingatannya mulai melonjak, dan sebuah nama muncul di hatinya. Zhang Rongjun. Nama ini benar-benar terlalu tua. Chu Chen hampir persis seperti Zhang Rongjun muda, bahkan sampai kebiasaan menjulurkan jari kelingkingnya saat memegang sumpit saat makan. Itu sebabnya dia begitu terpana ketika pertama kali melihat Chu Chen.
Dia awalnya berencana untuk meninggalkan Sigu pas hari ini. Meskipun hujan lebat sudah dekat, bagaimana mungkin hujan itu bisa mendekatinya? Namun, kemunculan Chu Chen menggugah emosinya, jadi dia memutuskan untuk tinggal 1 malam lagi. Meskipun keadaan telah berubah, mungkin itu hanya bunga yang sama. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai reuni teman lama. Selain itu, di bawah bimbingan mentalnya, Chu Chen berbicara begitu banyak sehingga dia tampak dalam masalah. Karena Liang Seng telah mengalaminya, dia mungkin juga menyelesaikannya sebagai cara untuk memenuhi sebab dan akibat. Bagaimanapun, dia tidak punya banyak teman, dan Zhang Rongjun adalah salah satunya. Di sisi lain, Chu Chen juga bingung saat ini. Pemuda itu tidak membawa barang bawaan dan tampaknya sudah menginap di penginapan. Namun, baru setelah makan malam dia meminta kamar kepada pemilik penginapan, yang tampaknya tidak tepat. Jika mereka bepergian jauh, bagaimana mungkin mereka tidak membawa barang bawaan? Namun, jika mereka tidak bepergian jauh, mengapa mereka tidak pulang saja daripada menginap di penginapan? Kota kecil itu tidak terlalu besar, dan pengeluaran kelompok dagang Chu Chen untuk makanan, minuman, dan perbekalan merupakan kekayaan yang cukup besar bagi pemilik penginapan. Sejak mereka masuk, senyum pemilik penginapan itu tidak pernah berhenti. Jadi, dengan pengalaman Chu Chen selama bertahun-tahun bepergian ke selatan dan berurusan dengan orang-orang, serta keinginan pemilik penginapan untuk menyenangkan pelanggan besarnya, mudah baginya untuk mendapatkan informasi. Pemilik penginapan itu sebenarnya tidak mengenal Liang Seng ini sama sekali, dan dia juga baru saja tiba hari ini. Dalam hal ini, mungkin ada beberapa masalah dengannya juga. Meskipun dia tampak baik-baik saja saat makan malam, barang-barang kali ini agak istimewa, jadi Chu Chen harus berhati-hati. Malam ini, suruh saudara-saudara waspada. Aku punya firasat buruk. Aku khawatir sesuatu akan terjadi. Selama kita mencapai ibu kota dengan selamat kali ini, aku tidak akan mengecewakan saudara-saudara. Baik, Tuan Muda. Setelah itu, Chu Chen kembali ke kamarnya dan menatap langit yang suram, sambil mendesah berat. Tampaknya akan ada hujan lebat malam ini. Malam ini, Liang Seng tidak tidur saat ini. Di luar sedang hujan deras, dan dia berdiri dengan tenang dan melihat keluar jendela ke dalam kegelapan malam yang luas, mendengarkan suara hujan yang menghantam atap. Namun, hujan itu tampaknya terhalang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat memasuki ruangan. Di halaman penginapan, para penjaga konvoi dagang Chu Chen berpatroli di luar penginapan untuk mencegah masalah apapun dengan barang-barang yang sudah dibungkus kain minyak di kereta kuda. Pada saat ini, guntur yang mengejutkan bergema, dan langit dan bumi tiba-tiba menjadi cerah. Mata Liang Seng seolah menembus malam yang luas, memperhatikan sekelompok orang berjas hujan berlari ke arah mereka dari kejauhan. Tujuan mereka jelas, langsung menuju penginapan kota kecil, dan di antara konvoi dagang, para penjaga masih berpatroli dan berganti shift, tidak berani ceroboh, tetapi hujan semakin deras. Hujan deras telah tiba, dan itu adalah malam untuk pembunuhan. Chu Chen awalnya tertidur lelap, tidak tahu mimpi buruk apa yang dialaminya, tiba-tiba matanya terbuka, terengah-engah. Setelah bangun, dia teringat kertas jimat yang diberikan oleh Liang Seng dan kata-kata yang lain, menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak malam ini? Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk di hatinya. Tanpa rasa kantuk saat ini, dia bangun, meraba lampu minyak, menyalakannya, dan berjalan keluar sambil memegangnya. Para pengawal kepercayaannya, yang sudah berjaga di luar pintu, segera menjadi waspada. Setelah melihat bahwa tuan muda itu keluar, mereka menghela napas lega tetapi juga sedikit bingung. Ayo, temani aku untuk melihat. Baik, Tuan Muda. Tidak ada seorang pun di antara pengawal konvoi dagang yang bermalas-malasan, dan mereka bergantian untuk beristirahat. Pada saat ini, para pengawal yang berpatroli melihat seseorang mendekat dan segera menjadi waspada, mengangkat pisau panjang mereka. Siapa di sana? Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Chu Chen dan yang lainnya, mereka segera rileks dan dengan cepat memberi hormat. Tuan Muda, semuanya baik-baik saja, tidak masalah. Barang-barang telah dibungkus rapat dengan kain minyak, dan tidak ada pergerakan apapun malam ini. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Baguslah. Chu Chen tidak bisa menahan napas lega setelah mendengar ini. Kecuali dia sudah meninggal, tidak akan ada masalah dengan barang-barang ini. Itu adalah hadiah yang dia kirimkan kepada orang berpangkat tinggi di ibu kota, dan dia tidak boleh melakukan kesalahan apapun.
Pada saat ini, guntur lain bergema, diikuti oleh semburan cahaya perak. Chu Chen, yang hendak berbalik dan kembali ke kamarnya, tiba-tiba melihat sekilas bayangan gelap dari sudut matanya. Siapa di sana? Dalam sekejap, Chu Chen menjadi waspada, mengangkat lampu minyak dan berbalik ke sudut tempat bayangan itu muncul, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Tuan muda, jangan bergerak. Little Li, pergilah dan lihatlah, dan berhati-hatilah. Pengawal kepercayaan Chu Chen menghentikannya dan berbalik untuk memerintahkan pengawal patroli untuk pergi dan melihat. Little Li segera menuju ke sana. Begitu dia mendekati sudut, cahaya perak menyala, dan tanpa reaksi apapun, tubuh pengawal itu terpisah dari kepalanya, yang jatuh ke tanah, dan darah bercampur dengan air hujan, menodai tanah. Betapa cepatnya pisau itu. Serangan musuh. Pengawal kepercayaan Chu Chen segera meneriakkan peringatan dengan panik. Dalam sekejap, para pengawal patroli konvoi perdagangan menjadi panik. Mereka yang awalnya bergiliran beristirahat telah tidur dengan pakaian mereka. Pada saat ini, mereka meraih senjata mereka dan melompat. Di dalam penginapan, pemilik penginapan dan para pembantunya gemetar ketakutan di halaman belakang. Teriakan pengawal itu juga telah membangunkan mereka. Namun, mereka tidak berani keluar sekarang, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya dan mendapat masalah besar. Pada saat ini, kegembiraan mereka karena kedatangan tamu besar di siang hari telah sirna sepenuhnya, dan pemilik penginapan hanya berdoa kepada para dewa agar melindunginya dari masalah besar. Sementara itu, saat pihak Chu Chen meneriakkan peringatan, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan langsung berhenti bersembunyi dan berjalan keluar. Mereka mengenakan jas hujan dan wajah mereka ditutupi kain hitam, tidak memperlihatkan ciri-ciri apapun, tetapi Chu Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Penjaga Gao, aku tidak menyangka kalian juga akan datang. Pria yang memimpin kelompok di sisi berlawanan tiba-tiba menegakkan tubuhnya, lalu mengendurkannya lagi. Dia tidak repot-repot menyembunyikan identitasnya lagi, langsung menurunkan kain penutup wajahnya. Tuan muda, aku hanya mengikuti perintah, tolong jangan salahkan aku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kau, pengawal keluarga Cuku, membunuhku, aku seharusnya tidak menyalahkanmu, hahaha. Pada saat ini, Chu Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk dan bahkan meneteskan air mata. Kemudian tawanya tiba-tiba berhenti. Apakah kau pengawal keluarga Cuku, atau antek orang tercela itu? Gao Guard hanya bisa tetap diam. Namun, ia mengangkat pisau di tangannya dan menyerang Chu Chen. Di belakangnya, yang lain beraksi, menyerang langsung ke arah pengawal Chu Chen dengan niat membunuh. Pada saat berikutnya, pisau Gao Guard menebas langsung ke arah Chu Chen, hanya untuk diblokir oleh pengawalnya. Namun, sudut mulut Gao Guard melengkung dalam seringai jahat. Pengawal terdekat Chu Chen merasakan ada yang tidak beres, tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang tak terhentikan mengalir di sepanjang pisau panjang itu, menghantam setiap bagian tubuhnya secara instan. Kemudian dia terlempar, dan tepat sebelum kehilangan kesadaran, dia sempat berteriak, tingkat ke-8 pasca kelahiran. Kapan kamu berhasil menembusnya? Setelah mendengar ini, Chu Chen merasa merinding. Pengawal Gao benar-benar telah mencapai tingkat ke-8 pasca kelahiran. Pengawal Gao tidak melirik pengawal yang telah dia hancurkan, dia hanya menatap Chu Chen dan berbicara dengan lembut. Tuan muda, jangan salahkan saya. Wanita itu memerintahkan saya untuk menembus tingkat ke-8 pasca kelahiran, dan saya harus patuh. Tuan muda, jangan khawatir. Pisau saya cepat, Anda tidak akan merasakan sakit apapun. Pada saat berikutnya, bila pisau itu bersinar seperti perak, tajam dan terang. Dia tidak berbohong, serangan ini cepat. Namun, Chu Chen berhasil menghindari pukulan itu. Apa? Pengawal Gao tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat tidak percaya. Dia kemudian mengamati Chu Chen dan berseru dengan heran, tingkat ke-7 pasca kelahiran. Tuan muda, Anda telah menyembunyikannya dengan baik. Namun Chu Chen tidak dapat menahan senyum pahit. Meskipun dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya, dia tetap tidak dapat lolos dari pembunuhan wanita itu. Apa yang dapat dia lakukan? Dia kemudian melihat pengawal Gao mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa menahan diri. Chu Chen tidak dapat menghindar kali ini, jadi dia secara naluriah menutup matanya, menunggu kematian. Pada akhirnya, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Segera setelah itu, pisau panjang itu hancur, tubuh pengawal Gao bergetar hebat, dan dia terlempar tanpa sadar, jatuh ke tanah.
Bagaimana ini mungkin? Chu Chen, yang tidak mengalami rasa sakit luar biasa yang dia duga, membuka matanya dengan bingung. Pada saat ini, dia melihat cahaya redup di sekelilingnya, dan dia bingung. Kemudian seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia meraih lengan bajunya dan mengeluarkan selembar kertas jimat, yang bersinar redup. Jadi, ini dia. Pada titik ini, dia teringat kata-kata Liang Seng bahwa dia akan bermimpi indah. Dia tiba-tiba menyadari, mungkinkah dia telah bertemu seseorang yang luar biasa. Namun, suara-suara di medan perang segera membawanya kembali ke kenyataan. Pengawal Gao masih tergeletak tak bergerak di tanah. Chu Chen tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan gelombang kemarahan di dalam dirinya, yang membuatnya mengambil pisau dari seorang pengawal yang sudah mati dan mulai berjalan menuju pengawal Gao, selangkah demi selangkah. Anehnya, orang-orang di kedua belah pihak yang telah terkunci dalam pertempuran selama ini mencapai kesepakatan tak terucapkan untuk berhenti bertarung. Mereka semua menoleh untuk melihat Chu Chen, yang tampak memancarkan cahaya redup, dan bahkan di bawah hujan lebat, tidak ada setetes pun yang menyentuhnya. Sebuah keajaiban. Beberapa pria bertopeng, ketakutan, mulai berlutut. Pada saat berikutnya, semua pria bertopeng mengikuti dan berlutut. Karena Chu Chen telah memenggal kepala pengawal Gao dengan satu serangan. Master tingkat ke-8 pasca Natal telah meninggal dengan begitu mudahnya. Pada saat ini, Chu Chen terus mengayunkan pisaunya, maju tanpa henti. Pada saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke bawah, dan kepala lainnya melayang di udara. Akhirnya, beberapa pria bertopeng bereaksi, tetapi Chu Chen tingkat ke-7 pasca Natal, yang memancarkan cahaya redup, tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Pada akhirnya, semua pria bertopeng terbunuh. Tatapan penuh kekaguman dari para pengawal terfokus pada Chu Chen. Chu Chen tidak melihat mereka tetapi berjalan menuju pengawal terpercaya yang telah dilempar pengawal Gao sebelumnya. Pada saat ini, mata pengawal itu terbuka lebar karena marah, tetapi dia sudah berhenti bernapas. Chu Chen dengan lembut menutup mata pengawal itu dengan tangannya, lalu berdiri dan terdiam beberapa saat. Bersihkan semuanya agar pemilik penginapan tidak takut. Bakar mayat saudara-saudara kita yang gugur menjadi abu, kita harus membawa mereka pulang. Baik, Tuan Muda. Pada saat ini, para penjaga memperlakukan Chu Chen dengan penuh hormat seolah-olah dia adalah seorang dewa. Cahaya redup Chu Chen akhirnya memudar, dan dia ingin mencari Liang Seng, tetapi pada akhirnya, dia berhenti di depan pintu kamarnya. Setelah merenung cukup lama, dia menggertakkan giginya, memutuskan untuk mengetuk. Tetapi saat tangannya menyentuh pintu, pintu itu terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan kosong. Akan tetapi, ada sebuah botol giok dan sebuah catatan yang tertinggal di atas meja. Kenalan lama berpisah secara kebetulan, dengan sebab dan akibat kita sekarang terputus. Jangan mencoba mencari tahu siapa aku, anggap saja itu sebagai pertemuan sekilas dengan orang asing. Seorang kenalan lama. Chu Chen bingung dengan beberapa baris pertama yang tertulis di catatan itu, karena dia tidak ingat pernah bertemu orang misterius ini sebelumnya. Namun saat dia terus membaca catatan itu, dia tidak bisa lagi memikirkan hal seperti itu. Karena catatan itu menjelaskan apa yang ada di dalam botol giok itu. Pil penghancur penghalang, pil yang dapat memberikan seseorang kesempatan untuk menerobos ke alam bawaan saat berada di tingkat ke-9 pasca kelahiran. Jika gagal, pil itu akan tetap memberikan pengguna status bawaan setengah langkah, dan mengonsumsi satu lagi akan menjamin terobosan ke alam bawaan. Chu Chen membuka botol giok dan melihat 10 pil pemecah penghalang di dalamnya. Dia tidak meragukan bahwa pil itu bisa jadi beracun, karena tidak ada alasan bagi orang misterius itu untuk menipunya. Di tengah keterkejutannya, dia merasa sulit untuk menahan keinginan untuk berteriak kegirangan. Selama bertahun-tahun, dia telah mendambakannya namun hari ini, dia akhirnya mencapai keinginannya yang telah lama ditunggu-tunggu. Dasar wanita celaka, pergilah ke neraka kota Jinsu. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan santai di jalan para pejabat. Tidak lain adalah Liang Seng, yang telah meninggalkan Sigupas. Bertemu dengan Chu Chen di Sigupas benar-benar di luar dugaan Liang Seng. Setelah dia melihat Chu Chen mengambil pisau dan membunuh semua orang, dia meninggalkan penginapan. Ketegasan Chu Chen dalam membunuh sangat luar biasa, tidak meninggalkan bahaya tersembunyi. Dengan pil penghancur penghalang yang diberikan Liang Seng kepadanya, seharusnya tidak ada bahaya baginya. Lagi pula,
berapa banyak orang di dunia yang dapat bertahan dan menyembunyikan tingkat kultivasi mereka seperti dia, dengan temperamen ini, daya tahan ini, dan hati yang tegas pada saat kritis. Temperamen ini agak berbeda dari kakak Rong. Tampaknya meskipun benar-benar ada siklus reinkarnasi di dunia ini, pasang surut laut, dan dunia yang terus berubah, itu hanyalah bunga yang sama. Setelah meninggalkan penginapan di Sigupas, karena suatu alasan, dia memiliki sedikit ide untuk pergi dan melihat kota Jinsu. Dia tidak tahu mengapa, mungkin karena pertemuan dengan Chu Chen telah memicu ingatannya, atau itu adalah intuisi dari suatu tempat. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke kota Jinsu setelah lebih dari 300 tahun. Jalan para pejabat di kota Jinsu jauh lebih lebar dari sebelumnya. Bagaimanapun, wilayah dinasti Zhou besar telah meluas dengan penaklukan, dan jalan para pejabat di setiap negara bagian Zhou besar telah dibangun kembali, menjadi lebih lebar dan lebih datar. Pertama, dia pergi ke hutan di luar kota, tetapi kuil Jinsan tidak ada lagi di sana. Hanya reruntuhan yang tersisa, tetapi mereka hampir tidak menunjukkan kemakmuran di masa lalu. Tidak diketahui apakah itu karena kuil Jinsan telah terlibat dalam pemberontakan, yang membuatnya menjadi tabu, sehingga tempat sebesar itu tetap menjadi ruang kosong tanpa kuil baru dan kuil Tao selama beberapa ratus tahun. Itu cukup aneh. Liang Seng berjalan di sekitar reruntuhan dan memikirkan segel Raja Ming gunung tak bergerak yang ditemuinya saat itu. Dia merasa bahwa dia benar-benar beruntung. Setelah itu, dia turun gunung dan berjalan sampai ke pemakaman keluarga Liang di luar kota. Namun, itu telah lama berubah menjadi desa, tanpa jejak kehancuran kuburan. Adapun kuburan Zhang Rongjun dan yang lainnya yang tidak jauh dari sana, itu juga telah menghilang, menjadi lahan pertanian desa. Liang Seng hanya tersenyum dan kemudian memasuki kota. Kota itu telah lama berubah sejak saat itu, dengan 3 keluarga bela diri utama kota Jinsu semuanya terkubur dalam debu. Sekarang, pemerintah berkuasa, bagaimana mungkin keluarga besar masih berani bersikap berani? Liang Seng berjalan-jalan di sekitar kota tanpa tujuan, dan menemukan sebuah gedung tinggi kecil di tengah kota dengan sedikit orang. Dia mendongak dan tidak bisa menahan senyum. Gedung Yichun, bahkan dengan pergantian dinasti dan berlalunya waktu, permintaan akan tempat seperti itu tetap ada. Sifat manusia tetap sama, dan kehidupan terus berjalan tanpa gangguan, hari demi hari. Saat itu, hari masih siang, dan tentu saja lebih sedikit orang di sini. Dia berjalan maju dengan santai dan mencapai tempat yang samar-samar dia ingat adalah Gedung Sengde, tetapi sebuah rumah besar baru telah dibangun di sana. Dia tidak peduli, tetapi ketika dia berjalan ke rumah besarnya yang lama, dia menemukan bahwa rumah besar itu masih ada di sana, tetapi tata letak interiornya telah berubah total. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri diam di tengah pikirannya. Penjaga pintu rumah besar itu, memperhatikan sikapnya yang terhormat, ragu-ragu sejenak dan kemudian keluar, "Tuan, apakah Anda di sini untuk menemui tuan kami?" Liang Seng menggelengkan kepalanya dan kemudian tersenyum, mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, dia hanya lelah dan ingin beristirahat sebentar. Dia kemudian berbalik dan pergi. Bagaimanapun juga, ini bukanlah rumahnya. Dia berjalan tanpa tujuan di seluruh kota Jinsu, dan keluarga serta kedai teh Zhang Rongjin telah lama menjadi bagian dari masa lalu. Beberapa ratus tahun telah mengubah segalanya. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa ratus tahun yang lalu, kota Jinsu didominasi oleh keluarga bangsawan, dan seni bela diri digunakan untuk menekan kota. Saat dia berjalan-jalan, dia memiliki banyak emosi di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan alasan samar untuk datang ke sini. Liang Seng tidak terburu-buru. Pada saat ini, dia adalah seorang pengembara tunggal di dunia. Waktu, baginya, hanyalah angka. Banyak orang dan benda hanyalah kenangan tiba-tiba dari suatu momen tertentu. Pada saat ini, dia dengan santai menemukan sebuah kedai minuman, dan selama makan, dia sudah mendapatkan gambaran umum tentang situasi terkini di kota Jinsu. Memang, kedai minuman selalu menjadi tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Tanpa disadari, matahari terbenam di barat, dan hari sudah mulai larut. Di depan gedung Yichun, ada aliran kereta dan kuda yang terus-menerus, jauh dari kata tenang di siang hari. Saat Liang Seng berjalan di depan gedung Yichun, mata wanita itu berbinar, dan dia segera mendekatinya, tubuhnya yang montok menekan Liang Seng seolah-olah tanpa tulang. "Nona-nona, tidak keluar untuk menyambut tamu-tamu kalian." Setelah mendengar ini,
Liang Sheng seperti terbawa kembali ke 400 tahun yang lalu, jadi dia dengan cekatan mengeluarkan beberapa uang kertas perak dan memasukkannya langsung ke belahan dada wanita itu. Kemudian, seperti sekawanan burung, para wanita berkumpul di sekitarnya. Liang Sheng tidak bisa menahan tawa, meraih kedua gadis tercantik itu, dan berjalan ke gedung Yichun. Tiba-tiba dia mendapat pencerahan bahwa kepolosan masa muda tidak pernah berubah oleh waktu. Jadi dia datang ke sini untuk mencari ketenangan pikiran. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Liang Sheng menemukan sebuah agen dan membeli sebuah rumah besar tepat di seberang bekas rumahnya. Tentu saja, agen itu akan menangani masalah perekrutan pembantu untuknya. Penjaga pintu di seberang jalan bingung karena pemilik baru itu adalah pria yang telah berdiri di depan pintu mereka sambil merenung sehari sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk orang kaya itu dalam hatinya, berpikir bahwa dia datang untuk melihat rumah besar itu awalnya. Sambil terus mengutuk, dia tidak dapat menahan rasa iri. Dia tidak akan pernah mampu membayar harga bahkan gubuk untuk rumah besar ini seumur hidupnya, karena ini adalah daerah termahal di kota Jinsu. Sejak saat itu, kehidupan menjadi sangat tenang dan damai. Liang Sheng tidak pernah senyaman ini sebelumnya. Setelah menegangkan sarafnya selama ratusan tahun, dia akhirnya kembali ke titik awalnya. Tiba-tiba, Liang Sheng tampaknya memiliki beberapa wawasan tetapi itu sulit dipahami dan tidak dapat dicapai. Pada akhirnya, dia tidak lagi memikirkannya. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan berjalan sebagaimana mestinya tetapi malam itu, metode kultivasi kesehatan yang telah lama mandek berhasil lagi, benar-benar di luar dugaan Liang Sheng. Meskipun alamnya belum berhasil, kemajuannya telah maju ke tingkat lain. Itu benar-benar kejutan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkinkah ini yang disebut pencerahan keberuntungan yang tiba-tiba? Nama, Liang Sheng. Usia, 427. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-8, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-18 teknik 7 anak panah berkepala paku, kutukan. Alam, kultivasi Ki tingkat ke-8, 95%. Umur, 16.406. Setelah itu, hari-hari Liang Sheng kembali damai, berkultivasi, menggambar jimat, memurnikan pil, dan berlatih teknik pencetakan kutukan. Mengenai pemurnian senjata, ia tidak lagi memiliki bahan pemurnian. Namun, Liang Sheng tidak memaksakan masalah tersebut. Saat bermain, ia menemukan sebuah toko ukiran kayu dan mendapat kilasan inspirasi. Meskipun ia tidak bisa memurnikan senjata, ia bisa melatih keterampilan yang digunakan dalam pemurnian senjata, ukiran, dan pahatan, yang tidak akan membuang-buang waktu. Ia kemudian membeli banyak akar pohon dengan berbagai bentuk. Mendengar bahwa ia bermaksud menggunakannya untuk mengukir, pemilik toko tidak dapat menahan diri untuk mengingatkannya bahwa akar pohon ini bentuknya terlalu aneh untuk diukir. Namun, Liang Sheng tidak menghiraukan peringatan tersebut, dan pemilik toko tidak mendesak masalah tersebut, karena ia telah memberikan nasihatnya, dan pelanggan tidak dapat menyalahkannya di kemudian hari. Pada hari-hari berikutnya, Liang Sheng mulai mengukir kayu di waktu luangnya dari kultivasi. Awalnya, ukirannya cepat dan mantap, karena mudah bagi seseorang di tingkat ke-8 kultivasi Ki. Namun, setelah beberapa waktu, kemajuannya tampak terhenti. Suatu hari, ia tiba-tiba mendapat ide dan mulai mengukir tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, seolah-olah ia adalah orang biasa tanpa kultivasi. Saat itu, Liang Sheng bahkan tidak bisa mengukir bentuk kasar dalam sehari, tetapi dia tidak bisa menahan tawa keras, seolah-olah dia telah menemukan jalan yang benar. Dia kemudian menghancurkan semua ukiran kayu yang telah dibuatnya sebelumnya dan memulai lagi dengan upaya serius dan terfokus untuk mengukir yang baru. Di bawah pisau ukir, 60 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan pria yang dulunya muda telah menjadi pria tua berambut putih. 26 tahun yang lalu, Kaisar Danzong turun tahta, dan Shenzong naik tahta. Kekuatan Zhou Agung tidak berubah, dan rakyat tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa dinasti Zhou Agung ditakdirkan untuk terus berlanjut. Setiap generasi penguasa Zhou tidak hanya berbakat dan banyak akal, tetapi juga tahu kapan harus pensiun, jadi tidak ada yang namanya penguasa yang tua dan tidak kompeten. Karena itu, rakyat Zhou Agung sangat mengakui legitimasi keluarga kekaisaran Zhou dan bangga menjadi warga kekaisaran. Liang Sheng telah mencapai tingkat ke-9 kultivasi Ki 28 tahun dalam pemerintahan Kaisar Danzong.
Karena pil pemurni Qi-nya hampir habis, Liang Seng menghabiskan 2 tahun dan sejumlah besar uang dan energi untuk mempekerjakan orang untuk membudidayakan rumput spiritual di hutan belantara yang tidak berpenghuni. Dia juga membeli lebih banyak rumput spiritual untuk memulihkan persediaan pil pemurni Qi-nya secara bertahap. Berkat tingkat keberhasilannya 100% dalam memurnikan pil Qi, dia dapat menyia-nyiakan pil ini sesuai keinginannya. Adapun formula, pil lain yang ditinggalkan oleh manajer Sekte Huatian, beberapa herbal tidak cocok untuk dunia fana, jadi hanya beberapa formula lagi yang bisa dipraktikkan. Setelah 60 tahun, Liang Seng akhirnya mencapai tingkat ke-9 kultivasi Qi. Nama, Liang Seng. Usia, 487. Bakat, kebodohan tak berdosa tingkat atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-9, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-18 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, tingkat ke-9 kultivasi Qi, 73%. Umur, 16.346. Adapun batu roh di tas penyimpanannya, Liang Seng telah menghabiskan sebagian besarnya. Jika bukan karena tekadnya untuk menggunakan batu roh tingkat menengah untuk kultivasi, kemajuannya tidak akan begitu cepat. Meskipun demikian, kemajuannya layak dirayakan. Selama dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia bisa dengan aman tetap berada di dunia fana sampai langit runtuh dan bumi hancur berantakan. Meskipun berada di tingkat ke-9 kultivasi Qi masih dianggap luar biasa di pasar kultivasi abadi, mengapa mengambil risiko di dunia kultivasi ketika seseorang dapat berkultivasi di dunia fana? Tidak diketahui apakah dia dapat mencapai pendirian fondasi sebelum ulang tahunnya yang ke-500, karena orang-orang dari bintang biru Huasia kehidupan masa lalunya secara tidak dapat dijelaskan menyukai bilangan bulat. Hari ini, Liang Seng dalam suasana hati yang baik, jadi dia pergi ke hutan di kaki reruntuhan kuil Jinsan asli dan mulai mengukir kayu. Anak-anak yang bermain di tepi sungai melihat ini dan dengan penasaran berjongkok di sampingnya, berseru kagum. Selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya, yang ditumpuk di rumahnya. Dalam keadaan seperti itu, dia mulai meninggalkan ukiran di reruntuhan kuil Jinsan, di mana kehadiran orang-orang jarang, dan tidak ada yang akan menemukannya. Karena dia tidak memiliki bahan pemurnian, dia belum benar-benar membuat senjata ajaib, jadi dia tidak tahu seberapa banyak keterampilan pemurnian senjatanya telah meningkat. Namun, tangannya sekarang berkali-kali lebih mantap daripada sebelumnya. Pada saat ini, Liang Seng tampak seperti manusia biasa, mengukir tanpa kekuatan spiritual apapun dan dengan hati-hati menghunus pisau. Debu dan puing-puing beterbangan saat anak-anak menyaksikan dengan terpaku. Setelah Liang Seng selesai mengukir, dia dengan lembut meniup kayu itu, memperlihatkan seekor kelinci kecil yang tampak seperti manusia. Mata anak-anak langsung berbinar. Ini untukmu. Anak-anak sangat gembira, mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sungguh-sungguh dan bermain dengan ukiran kayu kelinci, secara bertahap menjauh dari Liang Seng. Liang Seng memperhatikan mereka, mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman, dan kemudian dia menatap reruntuhan kuil Jinsan dengan tatapan yang dalam. Apakah ada bakat berbakat seperti itu di antara mereka? Zhou Qianming adalah keturunan keluarga kerajaan Zhou dari ibu kota. Bosan dengan kehidupan istana yang membosankan, ia memutuskan untuk pergi ke selatan, menolak keramah tamahan para pejabat di kota Jinzhou dan melanjutkan perjalanannya hanya ditemani oleh para pengawal dan juru tulisnya. Ketika ia tiba di hutan ini hari ini, ia merasakan gelombang kegembiraan yang tak terduga, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah pertanda keberuntungan yang luar biasa. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Para pengawal di samping tidak mengerti mengapa Zhou Qianming begitu gembira, karena pemandangan di dekatnya relatif biasa saja. Namun, melihat kegembiraan pertama sang pangeran dalam perjalanan ini membuat mereka juga senang. Tuan muda keluarga itu sangat dihormati dalam keluarga kerajaan Zhou Agung. Pada usia 17 tahun, ia telah mencapai alam ke-6 pasca Natal, yang sangat menyenangkan tuannya. Bahkan putra surgawi memuji tuan muda mereka sebagai anak kilin keluarga Zhou, mengumumkan secara terbuka di hadapan pengadilan bahwa jika ia dapat mencapai alam 7 kali lipat pasca Natal sebelum usia 20 tahun, ia secara pribadi akan menganugerahkan gelar Markis Juara dan menganugerahkan pedang Kaisar kepadanya. Pedang Kaisar adalah simbol jenderal terhormat yang bertanggung jawab atas perang di medan perang, seperti Jenderal Zhou Bilian yang pertama kali menerimanya. Gelar Markis Juara mencerminkan harapan putra surgawi kepadanya.
Sejak usia 8 tahun, kultivasi seni bela diri Zhou Qianming telah berkembang pesat, tetapi ia telah terjebak di alam 7 kali lipat pasca Natal selama 3 tahun. Memang sulit untuk menembus seni bela diri tingkat tinggi. Pada saat ini, Zhou Qianming tidak dapat menahan diri untuk tidak pergi ke tempat kegembiraannya berada, terlepas dari para penjaga di sampingnya. Segera, dia melihat objek di depannya dengan mulut ternganga karena takjub. Terhampar seperti gunung, ada pahatan kayu yang diukir dengan sangat indah, begitu nyata sehingga tampak bernapas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil salah satu ukiran kayu, tangannya bergerak dengan terampil di atas permukaannya, tanpa sadar melangkah ke dalam peran sebagai pemahat utama. Sepertinya dia bisa merasakan pisau ukirnya sendiri, memotong dengan presisi dan kemudahan yang sempurna. Dia perlahan-lahan menjadi terpesona dengan pengalamannya, dan tanpa menyadarinya, energi internal di dalam tubuhnya mulai beredar di sekitar kinya, menyebabkan fluktuasi dalam auranya. Meskipun awalnya heran, para penjaga segera merasakan perubahan dalam kituan muda mereka dan meningkatkan kewaspadaan mereka, berdiri berjaga di sekelilingnya dengan pemahaman yang tak terucapkan tentang tugas mereka. Momen pencerahan. Pada saat itu, Zhou Qianming tenggelam dalam pengalaman mengukir, tidak menyadari energi yang bergejolak di dalam tubuhnya, pikirannya hanya terfokus pada debu yang menari di bawah pisaunya. Zhou Qianming berdiri tak bergerak, tidak menyadari bahwa hari telah terbenam. Seolah-olah dia melihat pisau ukir di tangannya tiba-tiba berhenti, dan pada saat yang tepat itu, aliran energi di dalam dirinya akhirnya meledak dan membanjiri, seperti sungai besar yang menerobos bendungan. Para penjaga, yang merasakan perubahan aura Zhou Qianming, sangat gembira. Zhou Qianming sendiri tidak dapat menahan perasaan senang yang tak terungkapkan, tidak pernah menyangka bahwa terobosan yang telah dicarinya akan datang dengan mudah. Hari ini benar-benar pertanda keberuntungan besar. Zhou Qianming tidak dapat menahan kegembiraannya, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia melihat ukiran kayu yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya di reruntuhan kuil Jinsan. Zhang Da, turunlah dari gunung dan beritahu kepala daerah Wu dari kota Jinzhou untuk membawa orang-orang ke sini. Saya ingin membawa ukiran kayu ini kembali ke ibu kota. Cepat pergi. Melihat Zhou Qianming meninggikan suaranya setelah para penjaga ragu-ragu karena khawatir akan keselamatannya, Zhang Da akhirnya menurut. Baik, Yang Mulia, di kantor pemerintah daerah kota Jinzhou, Prefek Wu merasa menyesal atas kepergian Tuan Muda ketika para penjaga tiba-tiba kembali, membuatnya khawatir jika sesuatu telah terjadi. Prefek Wu, putra-putra mahkota memiliki permintaan. Jangan khawatir, saya akan segera membawa orang-orang ke sana. Saat matahari terbenam di atas pegunungan barat, Prefek Wu membawa orang-orang ke reruntuhan kuil Jinsan. Melihat ukiran kayu yang ditumpuk seperti gunung kecil, dia agak bingung. Prefek Wu, terima kasih atas bantuan Anda. Mendengar ini, kepala daerah Wu segera mengesampingkan keraguannya. Hati-hati, semuanya, jika kalian merusak ukiran kayu ini, kalian harus melapor kepadaku. Dengan kerjasama kantor pemerintah daerah, ukiran kayu itu dimuat dan dikirim dari hutan sebelum fajar menyingsing. Namun, Zhou Qianming tidak langsung pergi. Ia ingin bertemu dengan orang yang membuat ukiran kayu itu, meskipun itu merupakan kemewahan. Beberapa ukiran sudah membusuk, yang menunjukkan bahwa pembuatnya sudah lama tiada. Namun, ia tetap menunggu selama 3 hari lagi sebelum dengan berat hati pergi. Namun, saat pergi membawa ukiran kayu ke ibu kota, ia meluap dengan kegembiraan. Tidak diragukan lagi, Yang Mulia akan terkesima oleh ukiran kayu yang ajaib itu, ia hanya tidak tahu berapa banyak orang, seperti dirinya, yang akan mengalami momen pencerahan. Selama beberapa hari terakhir, ia mendapati bahwa tidak ada orang lain yang tampaknya merasakan hubungan yang sama dengan ukiran itu, termasuk pengawal pribadinya. Mungkinkah hanya mereka yang memiliki kemampuan garis keturunan keluarga Zhou yang dapat mengalami ini? Kota Jinzhou. Pada saat ini, Liang Sheng meninggal lagi. Kematian yang sangat sederhana, tidak menarik perhatian siapapun. Pada saat ini, Liang Sheng telah kembali ke penampilan mudanya. Dia sekarang berdiri di depan batu nisannya sendiri, merasa sangat tenang. Awalnya, dia datang ke kota Jinzhou dengan mengikuti intuisi halus. Setelah tinggal di sana selama 60 tahun, dia merasa itu adalah pengalaman yang memuaskan. Bahkan sampai sekarang dia masih tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi untuk kembali ke kota Jinzhou, tetapi selama 60 tahun di kota Jinzhou, kecepatan kultivasinya memang sedikit lebih cepat daripada di tempat lain sebelumnya.
Mungkin karena pola pikirnya yang berbeda. Atau mungkin pola geomansi kota Jinzhou lebih sesuai dengan takdirnya. Liang Seng tidak tahu pasti, tetapi karena itu adalah hal yang baik, tentu saja dia tidak menyelidikinya lebih jauh, percaya bahwa waktu pada akhirnya akan memberikan jawabannya. Sejak Zhou Qianming kembali ke ibu kota kerajaan, Shenzong memenuhi janjinya dengan menganugerahkan pedang kaisar dan menganugerahkan gelar markis juara. Jabatan ini tidak bertentangan dengan pangkat pangeran turun-temurun, yang menyebabkan sensasi di seluruh negeri. Namun, seorang jenius bela diri berusia 20 tahun memang pantas mendapatkan kemuliaan seperti itu, memenuhi warga dengan kegembiraan. Karena itu menandakan kekayaan Zhou Agung yang makmur. Dengan negara yang begitu kuat, bagaimana mungkin orang-orang Zhou Agung tidak bahagia? Namun, orang-orang Zhou Agung tidak tahu bahwa ukiran kayu Liang Seng memang memiliki beberapa sifat magis bagi garis keturunan keluarga Zhou. Mungkin kepekaan mereka dalam mencari keberuntungan dan menghindari kejahatanlah yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami esensi ukiran kayu, entah bagaimana mengarah pada beberapa terobosan dalam kultivasi mereka hanya dalam waktu sebulan setelahnya. Meskipun proporsinya tidak tinggi mengingat jumlah total keluarga kerajaan, itu tetap membawa kegembiraan yang cukup besar bagi keluarga kekaisaran Zhou Agung. Sementara itu, orang-orang menemukan bahwa ukiran kayu terbaru di antara banyak ukiran kayu itu berasal dari beberapa bulan sebelumnya. Apa artinya ini? Banyak orang mengerti dengan jelas. Oleh karena itu, Kaisar Shendi dari Zhou Agung mengeluarkan dekret khusus, memerintahkan penyelidikan di kota Jinzhou untuk menemukan ahli ukiran itu. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Liang Seng tidak punya pilihan selain memalsukan kematiannya lagi. Karena identitas pemahat itu telah terlihat oleh banyak orang, dan bagaimanapun juga ini adalah keluarga kerajaan Zhou Agung yang telah memiliki hubungan karma dengannya. Mengapa dia ingin terlibat lagi? Namun, Liang Seng tidak berniat meninggalkan kota Jinzhou karena masih ada tanaman spiritual yang ditanam di daerah yang jarang dikunjungi di luar kota, yang tidak dapat ia tinggalkan. Selain itu, ia telah berkultivasi dengan kecepatan yang lebih tinggi di kota Jinzhou selama bertahun-tahun. Ia mungkin tidak tahu alasannya, tetapi ia tentu tidak akan pergi tanpa alasan. Lebih jauh, siapa yang akan menduga bahwa para perajin yang sebelumnya tampak begitu tua kini tampak seperti pemuda yang bersemangat. Alhasil, kehidupan Liang Seng menjadi damai sekali lagi. Pencarian besar-besaran di kota Jinzhou tidak ada hubungannya dengan dirinya. Selama tahun-tahun berikutnya, para pejabat kota Jinzhou tidak pernah berhenti mencari. Ini adalah misi yang diberikan oleh kaisar sendiri. Bahkan jika tampaknya tidak ada harapan, siapa yang akan menyerah? Bagaimanapun, jika berhasil, mereka dapat melejit ke puncak ketenaran. Tetapi bagaimana mungkin mereka dapat menemukan pemahat misterius ini? Jadi, yang dapat mereka lakukan hanyalah meninggalkan legenda tentang seorang guru tersembunyi, yang membuat keluarga kerajaan Zhou Agung berharap mereka dapat bertemu dengannya lebih awal. Namun, semua ini sekarang tidak relevan bagi Liang Seng. Dia masih hidup santai, berkultivasi, menggambar jimat, memurnikan pil, dan berlatih teknik kutukan. Akhirnya, di tahun ke-49 Shenzong, Liang Seng, yang sudah berusia lebih dari 500 tahun, sangat gembira dan buru-buru berlari ke hutan pegunungan yang dalam. Karena dia merasa bahwa terobosan akan terjadi hari ini, dia bersikap sangat hati-hati. Lagi pula, membuat keributan di dalam kota mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Meskipun dia tidak takut, mengapa memamerkannya? Meskipun dia menyesal tidak menerobos pada usia 500 tahun, dia masih bersemangat saat ini. Bagaimana keadaannya setelah pendirian fondasi, dia akan mengetahuinya hari ini. Liang Seng duduk bersila di hutan pegunungan yang dalam kali ini. Setelah menenangkan suasana hatinya yang gembira, dia mengeluarkan batu spiritual kelas menengah terakhir dari tas penyimpanan. Dalam beberapa tahun terakhir, dia hampir menghabiskan batu spiritualnya, hanya menyisakan satu batu spiritual kelas menengah untuk saat ini. Saat berikutnya, energi spiritual yang kuat di dalam batu itu disuntikkan ke tubuhnya di sepanjang meridiannya. Kitab suci abadi murni atas berputar dengan kecepatan tinggi, dan ketika mencapai kecepatan maksimumnya, terasa seperti benang tegang yang tiba-tiba putus. Dalam sekejap, kekuatan yang luar biasa lahir di dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang beredar di dalam tubuhnya lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ketika Liang Seng membuka matanya, wajahnya sangat pucat. Dia memang telah mengalami terobosan. Namun,
dia belum membangun fondasinya, dia masih dalam tahap kondensasi Qi. Kultivasi Qi lapisan ke-10. Nama, Liang Seng. Usia, 510. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-18 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, lapisan ke-10 kultivasi Qi. Rentang hidup, 16.323. Pada tahap ini, lapisan ke-10 kultivasi Qi tidak mengalami kemajuan, sama seperti ketika ia menerobos batas bawaan. Liang Seng menenangkan diri, merasa sedikit tidak berdaya. Ia teringat berita bahwa Zhou Hua dan yang lainnya sebelumnya telah menjelajah ke pasar dunia kultivasi untuk mengumpulkan informasi. Bahkan para kultivator lepas yang telah mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi berjanji untuk melayani sekte tersebut. Semua karena mereka menginginkan pil pembentukan pondasi. Beberapa kultivator lepas memang memiliki resep untuk pil pembentukan pondasi, tetapi setelah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi, mereka yang tidak memiliki sumber daya, berapa banyak waktu yang tersisa untuk menyempurnakan pil pembentukan pondasi. Sepanjang zaman, banyak kultivator lepas lapisan ke-9 kultivasi Qi telah gagal pada tahap ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka memiliki pil pembentukan pondasi, mereka hanya memiliki kesempatan untuk menerobos ke tahap pembentukan pondasi. Bahkan murid sekte yang meminum pil pembentukan pondasi mungkin gagal mencapai terobosan, dan kemudian jatuh ke dalam kemunduran, seperti manajer pasar sekte Hua Tian dulu. Pada saat ini, wajah Liang Seng muram. Rencananya untuk berlatih kultivasi di dunia sekuler benar-benar terganggu. Jika dia tidak dapat menerobos ke tahap pembentukan pondasi, metodenya untuk melindungi Dao akan menjadi paradoks. Lagi pula, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan di dunia sekuler? Bahkan bagi mereka yang berada di alam pemurnian Qi, jika mereka tidak mundur tepat waktu saat menghadapi bencana alam yang kuat, mereka mungkin menghadapi risiko kematian. Hanya kekuatan sejati yang dapat memastikan umur panjang. Liang Seng berhati-hati, tetapi dia juga sangat tegas saat diperlukan. Tampaknya dia harus pergi ke dunia kultivasi. Meskipun kekuatan lapisan ke-10 kultivasi Qi-nya saat ini bukanlah lawan bagi seorang kultivator di tahap pembentukan pondasi, pasar kultivasi biasanya hanya memiliki satu kultivator tahap pembentukan pondasi. Dengan penyembunyian panel atributnya, mereka tidak akan dapat melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya, jadi keselamatannya terjamin. Bahkan jika terjadi kesalahan, selama dia tidak secara langsung menghadapi ahli pembentukan pondasi, teknik 7 anak panah berkepala paku akan menunjukkan kepada mereka betapa kejamnya orang itu. Liang Seng mempertimbangkan semua kemungkinan dalam hatinya dan mengeluarkan perintah besi hitam yang telah direnggutnya dari tripod 9 provinsi, ekspresinya tak terlukiskan. Dia tidak menyangka bahwa dia pasti harus pergi ke alam kultivasi, dan dia juga membutuhkan perlindungan Dao yang sesuai untuk umur panjangnya. Bahkan dengan lapisan ke-10 kultivasi Qi, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang melawan seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Hasilnya dapat disimpulkan dari kekuatan terobosannya sendiri. Pembentukan pondasi dan pelatihan Qi, meskipun hanya berjarak satu langkah, berbeda seperti langit dan bumi. Dia benar-benar harus pergi ke pasar kultivasi. Namun, sebelum pergi, dia masih perlu menyelesaikan beberapa sebab dan akibat. Bagaimanapun, dia memiliki garis bawahnya sendiri. Pergi ke dunia kultivasi, dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Ibu kota, Kuil Agung. Shenzong akan turun tahta, dan dalam beberapa tahun terakhir, kunjungannya ke Kuil Agung menjadi lebih sering. Dari waktu ke waktu, dia menghabiskan sepanjang malam di depan prasasti peringatan leluhur, menceritakan perjalanannya dan pergumulan batinnya di sepanjang jalan. Namun hari itu, dia mendorong gerbang utama Kuil Agung, dan wajahnya berubah drastis. Malam itu, tentara kekaisaran dimobilisasi, dan para ahli bawaan klan kerajaan Zhou Agung berkumpul di istana kekaisaran, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Adapun Kuil Agung, beberapa artefak setengah di dalamnya membuat para ahli bawaan terdiam dan tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Terlebih lagi, ada lusinan botol pil pemecah penghalang di sekitarnya, yang membuat Shenzong bertanya-tanya tentang tujuan orang ini. Keributan di istana malam itu memicu berbagai spekulasi. Namun, ibu kota tetap sangat tenang setelahnya. Shenzong dengan hati-hati mencatat kejadian itu sebagai rahasia kekaisaran.
Sangat disayangkan bahwa bahkan sampai Shenzong turun tahta, keluarga kerajaan Zhou Agung tidak pernah menemukan petunjuk apapun, dan ini hanya bisa menjadi misteri. Barat daya, pada saat ini, Chu Chen telah mencapai alam bawaan setelah meminum pil pemecah penghalang. Wanita jahat yang pernah hampir membunuhnya sekarang dikubur hidup-hidup di tangki septik olehnya. Hari itu, di ruang kerjanya, dia melihat sebotol pil pemecah penghalang lainnya dan pedang tambahan. Ketika pedang itu terhunus, bahkan Chu Chen, sebagai ahli bawaan, merasa takut. Lintasan Sigu. Di luar gua yang diselimuti kabut tebal, Liang Seng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menundukkan wajahnya dan berjalan ke dalam kabut sambil membawa pedang besi hitam dan ranselnya. Segala sesuatu di sekitarnya sunyi, hanya cahaya redup dari pedang besi hitam yang berkedip-kedip, menunjukkan arah ke depan. Liang Seng tentu saja tidak memperlihatkan tas penyimpanannya, dan dia masih membawa ransel di permukaan sebagai penyamaran. Sebelum memasuki kabut, Liang Seng tampak ragu-ragu, tetapi begitu dia melangkah masuk, dia melangkah maju tanpa rasa takut. Ketika kabut menipis, Liang Seng menarik napas dalam-dalam, memasukkan pedang besi hitam ke dalam tas penyimpanannya, mengepalkan tinjunya dengan lembut, lalu melangkah maju. Pemandangan tiba-tiba terbuka di hadapannya. Di luar kabut tebal itu terdapat sebuah desa tua yang runtuh, tetapi energi spiritualnya melimpah. Pada saat ini, kekuatan spiritual di dalam Liang Seng tampak bersorak dan melompat kegirangan. Dia ingat apa yang dikatakan Zhou Yun dan yang lainnya sebelumnya dan tahu bahwa ini adalah pinggiran pasar yang normal di dunia kultivasi. Bagaimanapun, dunia kultivasi tidak hanya untuk para kultivator tetapi juga orang-orang biasa. Dia hanya tidak tahu dari sekte mana kultivator tahap pembentukan pondasi saat ini yang ditempatkan di pasar itu berasal. Pada saat ini, penduduk desa memperhatikan Liang Seng, tetapi mereka tidak berani mendongak dan melihat lebih dekat. Mereka hanyalah para pekerja di pasar, yang berharap untuk mendapatkan takdir abadi untuk menjadi kultivator suatu hari nanti. 9 tingkat seniman bela diri alam pasca Natal dapat dilihat di mana-mana, dan para ahli bawaan bukanlah hal yang aneh. Namun, Liang Seng tidak memperhatikan mereka dan berjalan lurus melewati desa. Jalanan batu biru di depannya bersih tanpa noda, dan bahkan udaranya tampak lebih segar. Ada orang-orang yang berteriak dan berjualan barang di kedua sisi jalan. Kebanyakan orang membawa ransel dan tampaknya tidak memiliki apa yang disebut waktu luang para kultivator. Tidak semua kultivator memiliki tas penyimpanan. Selain beberapa yang beruntung, setidaknya kultivator dengan tingkat kultivasi alam ke-7 pelatihan Qi memiliki kemungkinan untuk memiliki tas penyimpanan. Ini adalah pasar yang diawasi oleh 3 sekte dan 6 ordo. Para kultivator lepas ini berjuang setiap hari untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Penderitaan para kultivator lepas sulit untuk dibagikan. Hanya keberhasilan pendirian fondasi yang akan memberikan satu-satunya cara untuk menyingkirkan kesulitan ini. Pada saat ini, Liang Seng telah menyembunyikan tingkat kultivasinya dan hanya berada di lapisan ketiga kultivasi Qi, yang membuatnya menjadi yang paling tidak terlihat di antara para kultivator di pasar. Pada saat ini, seorang kultivator lapisan kelima pemurnian Qi dengan wajah naif tidak memperhatikan Liang Seng pada awalnya. Namun setelah melihat tindakan Liang Seng, dia berpikir sejenak, lalu mendekati Liang Seng. Liang Seng dengan paksa menahan keinginannya untuk menghindarinya. Dia harus berbaur dengan pasar terlebih dahulu, dan untuk bahayanya, selama dia tidak berhadapan langsung dengan pakar. Pendirian pondasi, para kultivator lain di pasar ini hanyalah musuh bebuyutan. Teman Taois, apakah kamu baru saja meninggalkan keluargamu dan mencoba bertahan hidup sendiri? Liang Seng tercengang setelah mendengar ini, dan ekspresinya membuat mata kultivator lepas yang naif itu berkilat puas, berpikir bahwa tebakannya benar. Teman Taois, jangan kaget. Aku tidak menyombongkan diri, tetapi aku mengenal hampir setiap kultivator lepas di pasar ini, dan kamu adalah orang asing. Terlebih lagi, tindakanmu tadi persis sama dengan tindakanku saat itu. Kau juga, Liang Seng sudah berusia lebih dari 500 tahun, dan tentu saja mengikuti arus. Dengan wajah penuh penyesalan, kultivator setengah baya yang jujur itu berkata, ya, saat itu, sumber daya kultivasi keluarga tidak mencukupi, dan keberuntunganku dangkal. Tentu saja, aku ditinggalkan oleh keluarga dan harus datang ke pasar untuk mencari nafkah sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia tampak teringat kembali, tetapi dengan cepat kembali normal.
Aku tidak tahu bagaimana memanggil sesama Taoisku. Namaku Chen Mo. Jika teman-temanku di pasar tidak keberatan, mereka memanggilku Chen yang jujur. Aku hanyalah Zhou Sheng, dan aku telah bertemu Taois Chen. Saudara Zhou benar-benar terus terang. Ayo, aku akan mengantarmu mendaftar di pasar. Ketika aku pertama kali tiba, aku juga tidak mengerti. Aku linglung selama 3 hari dan tidak diizinkan mendirikan kios. Ternyata hanya setelah mendaftar kamu menjadi anggota pasar yang dibangun oleh 3 sekte dan 6 fraksi. Liang Sheng sedikit ragu setelah mendengar ini, lalu mengikuti Chen Mo ke depan. Dia tidak takut dengan motif pihak lain karena tindakan pembunuhan biasanya terjadi di daerah terpencil, dan pertempuran terbuka secara tegas dilarang di pasar. Untungnya, Chen Mo tidak menipunya dan membawa Liang Sheng ke sebuah gedung 3 lantai, yang sudah menjadi salah satu gedung terbaik yang pernah dilihat Liang Sheng di pasar. Di sebelahnya ada 9 gedung 3 lantai yang serupa. Chen Mo memperkenalkan, itu adalah toko-toko dari 3 sekte dan 6 sekolah. Jika kamu memiliki barang bagus, kamu dapat menukarnya dengan batu roh atau sumber daya yang setara di sana. Pada saat ini, Chen Mo sangat antusias, dan wajahnya yang jujur membuat orang sedikit lebih percaya padanya. Liang Sheng masih waspada, tetapi secara alami mengungkapkan rasa terima kasihnya di permukaan. Dia berpura-pura menjadi pendatang baru yang baru saja meninggalkan keluarganya dan bertanya dengan wajah jujur, apakah ada yang bisa ditukar. Tentu saja, selama nilainya sama, apapun bisa ditukar. Namun, toko-toko dari 3 sekte dan 6 sekolah biasanya menawarkan rasio harga kualitas yang lebih rendah daripada kios-kios penggarap lepas di dekatnya, tetapi mereka lebih aman dibandingkan. Setelah mengatakan ini, Chen Mo tidak mengatakan lebih banyak, tetapi Liang Sheng secara alami mengerti maksudnya. Meskipun dia mungkin mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari penggarap lepas, itu juga akan lebih berbahaya. Bagaimana dengan pil pembentukan fondasi? Chen Mo terkejut dengan pertanyaan itu dan kemudian menepuk bahu Liang Sheng seolah-olah dia mengenang masa lalu. Liang Sheng menahan keinginan untuk menghindar dan membiarkan pihak lain menepuk bahunya. Saudara Zhou, jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus rendah hati. Lihat aku sudah berada di pasar selama lebih dari 60 tahun dan baru mencapai tingkat kultivasi Qi 5 kali lipat. Aku tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ke-9 kultivasi Qi dalam kehidupan ini. Setiap tingkat di alam kultivasi lebih sulit dari yang sebelumnya. Hanya putra-putra surga yang sombong dengan keberuntungan besar yang mungkin tidak perlu peduli dengan kemacetan. Selama tahap kondensasi Qi, setelah itu, dia merasa seolah-olah kata-katanya telah meredam semangat generasi muda. Dia segera membawa Liang Sheng untuk mendaftar di dalam gedung. Begitu Liang Sheng masuk, sarafnya langsung menegang. Di lantai 3, ada sedikit rasa tekanan. Jika tidak ada kecelakaan, ini seharusnya adalah ahli pendirian fondasi yang ditempatkan di pasar oleh 3 sekte dan 6 sekolah. Dia menahan pikirannya, tidak berani melihat sekeliling, dan mengikuti Chen Mo ke konter. Selangkah demi selangkah, dia mendaftarkan informasinya. Dia hanya butuh 1 label giok, masukkan energi spiritualnya, dan pendaftaran akan berhasil. Kultivator yang melayani mereka di lantai pertama tidak antusias atau asal bicara, hanya mengikuti arus. Setelah selesai, dia melempar selembar giok. Ini adalah aturan pasar. Kamu harus membacanya dengan saksama. Jangan melanggar aturan di pasar. Biaya pendaftaran, 3 batu roh kelas rendah. Sedangkan untuk rumah gua di pasar, kamu bisa memilihnya, tetapi kamu harus membayar dengan batu roh. Rumah gua mana yang kamu butuhkan? Liang Sheng tercengang. Pendaftaran membutuhkan batu roh. Memikirkannya, Liang Sheng tidak bisa menahan senyum pahit. Batu rohnya sudah lama habis. Kalau dia tahu ini, dia akan menyimpannya untuk pasar. Namun, tanpa mengonsumsi batu roh, bagaimana mungkin dia bisa maju begitu cepat di dunia sekuler? Jika dia belum mencapai lapisan ke-10 kultivasi Qi dan gagal membuat terobosan ke tahap pembentukan fondasi, mengapa dia ada di pasar? Melihat penampilannya, pihak lain tentu saja memperhatikan, dan tidak dapat menahan amarahnya, apakah kamu tidak punya batu roh? Chen Mo juga terkejut saat ini, kultivator macam apa yang tidak dipedulikan oleh keluarga orang ini. Tidak ada satupun batu roh yang diberikan kepadanya ketika dia pergi untuk berjuang sendiri. Namun, pada saat berikutnya, Liang Sheng membuka ranselnya dan mengeluarkan lebih dari selusin jimat Vajra,
jimat pembersih hati, dan jimat pemurnian tubuh. Zhou Yun sebelumnya telah menyebutkan harga pasar, yang jika dijumlahkan, seharusnya dapat ditukar dengan beberapa batu roh, kira-kira setara dengan 4 batu roh tingkat rendah. Tuan, bisakah ini digunakan sebagai pengganti batu roh? Baik manajer maupun Chen Mo memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, menatap Liang Seng, yang merasa sedikit tidak nyaman. Apakah dia melakukan kesalahan? Ini lebih dari cukup, tetapi apakah kamu yakin ingin menggunakan ini untuk membayar biaya pendaftaran? Chen Mo berbisik pelan di telinga Liang Seng, dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengarnya. Ternyata harga di dunia kultivasi juga bisa naik. Nilai jimatnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak zaman Zhou Yun, bernilai hampir 10 batu roh tingkat rendah. Siapa yang bisa meramalkan ini? Dunia kultivasi, pasar. Setelah mengetahui tentang kenaikan harga, Liang Seng tentu saja tidak bisa terus berbisnis dengan kerugian. Pertama, dia meminjam 3 batu roh tingkat rendah dari Chen Mo dan memberikannya kepada petugas pendaftaran di kantor administrasi. Lalu dia keluar untuk mempersiapkan penukaran batu roh dengan jimat. Dengan jimat di tangan, Chen Mo tentu saja tidak bisa menolak pinjaman tersebut. Mengenai memilih rumah gua, itu akan membutuhkan banyak batu roh, dan Liang Seng masih harus memikirkannya. Namun, dia perlu mengumpulkan beberapa batu roh terlebih dahulu. Chen Mo mengikuti Liang Seng keluar, masih agak bingung. Dia teringat Liang Seng yang membuka tasnya tadi untuk memperlihatkan kuas merah tua, cinabar, dan kertas jimat kosong, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi, teman Taois Zhou sebenarnya adalah seorang pembuat jimat. Liang Seng tidak membantah setelah mendengar ini. Chen Mo melihat ini dan terdiam beberapa saat sebelum menepuk bahu Liang Seng dan berkata, "Saudara Zhou, jangan lakukan ini di masa depan. Bagaimanapun, kekayaan tidak boleh dipamerkan." Kemudian, tanpa mempedulikan reaksi Liang Seng, dia memilih tokoh sekte secara acak dan masuk bersama Liang Seng. Hatinya merasa rumit. Awalnya dia mengira bahwa yang lain juga seorang kultivator lepas dan seorang pemula yang baru saja meninggalkan keluarganya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi taipan yang tidak menonjolkan diri. Bagaimanapun, pembuat jimat mana yang tidak diberkahi oleh sejumlah besar sumber daya. Rasa di hati Chen Mo saat ini tidak terlukiskan. Tetapi dia juga bingung. Mengapa keluarga membiarkan murid yang sangat berharga itu pergi dan berjuang sendiri? Mungkinkah dia tidak terus memikirkannya? Menemani Liang Seng dengan cepat menukar 10 batu roh, dia terkejut ketika Liang Seng menyerahkan 4 batu roh kepadanya. "Saya harus berterima kasih kepada saudara Zhou karena telah mencerahkan saya kali ini, atau saya mungkin akan rugi. Saya harap saudara Zhou tidak akan menolak. Mungkin saya akan membutuhkan bantuan Anda lagi di masa mendatang." Mendengar Liang Seng mengatakan ini, Chen Mo ragu sejenak sebelum menerima batu roh dari Liang Seng. "Teman ini, saudara Zhou, telah saya buat." Hubungan antara keduanya tampaknya semakin dekat. Liang Seng kemudian mengambil kesempatan untuk mulai bertanya tentang cara kerja rumah gua. Rumah gua ini sebenarnya adalah rumah-rumah di pasar. Namun, setiap rumah gua memiliki susunan yang sesuai, seperti susunan pengumpul roh, susunan isolasi. Tentu saja, karena efek yang berbeda dari susunan tersebut, harganya bisa bervariasi. Misalnya, rumah gua dengan susunan pengumpul roh biasa hanya membutuhkan 20 batu roh kelas rendah setahun. Chen Mo menjelaskan situasi dengan rumah gua tersebut. Tampaknya dia sendiri telah menyewa rumah termurah, yang hanya membutuhkan 20 batu roh kelas rendah setahun. Liang Seng memiliki properti penyembunyian panel atribut di dalam dirinya, jadi menyimpan rahasianya bukanlah masalah. Namun setelah mendengar tentang susunan pengumpul roh, dia tidak dapat menahan keinginan untuk mencobanya. Setelah menjelaskan situasi rumah gua tersebut, Chen Mo bersiap untuk membawa Liang Seng ke kantor administrasi untuk menyewa rumah gua yang memungkinkan pembayaran cicilan. Bagaimanapun, kultivator lepas itu miskin. Namun saat ini, Liang Seng berbalik kembali ke arah toko. Chen Mo tidak dapat menahan rasa bingung. "Saudara Zhou, Anda salah arah." "Tidak, saya punya beberapa jimat lagi yang dapat saya tukarkan dengan beberapa batu roh." Mendengar ini, Chen Mo benar-benar tercengang. Segera setelah itu, ketika Liang Seng keluar dari toko, dia sudah memiliki total 36 batu roh tingkat rendah di tangannya, termasuk yang dari pertukaran sebelumnya. Melihat ini, Chen Mo mendesah pelan,
Saudara Zhou, jangan pernah melakukan ini dengan mudah di depan orang lain di masa depan. Bagaimanapun, kekayaan tidak boleh dipamerkan. Ini adalah kedua kalinya Chen Mo menasihatinya. Liang Seng tertawa dan tidak berkata apa-apa, meskipun batu-batu roh ini tampak berlimpah, mereka tidak berarti bagi seorang kultivator tahap pembentukan fondasi. Dalam hal itu, Liang Seng tentu saja tidak akan ragu untuk menukarnya dengan batu-batu roh. Lagi pula, haruskah dia berhemat dan tidur di luar di daerah kumuh? Selain itu, ini juga akan menjadi ujian bagi Chen Mo. Jika dia memiliki ide-ide yang seharusnya tidak dia miliki, mereka mungkin tidak perlu menjalin persahabatan yang lebih dalam. Untungnya, mata Chen Mo hanya berkedip terkejut dan kemudian dia membawa Liang Seng untuk menyewa rumah besar seharga 20 batu roh kelas rendah. Rumah gua itu tidak jauh dari kediaman Chen Mo sendiri. Setelah seharian bekerja keras, dia memasukkan energi spiritualnya sendiri untuk mengenali tuannya dan pindah ke rumah gua itu dengan sepotong batu giok cadangan. Sepotong batu giok cadangan itu disiapkan ketika seseorang ingin orang lain dapat memasuki rumah gua mereka secara langsung. Liang Seng merasa aneh bahwa orang-orang bersedia membiarkan orang lain masuk. Namun, Liang Seng segera berhenti peduli. Seperti kata pepatah, bersembunyi di tempat yang terlihat. Pada saat ini, persahabatan dengan Chen Mo memungkinkan dia untuk berintegrasi lebih baik ke dalam pasar. Tepat setelah menyelesaikan dokumen rumah besar, Liang Seng memasuki toko lain. Ketika dia keluar, batu rohnya hampir habis, tetapi dia telah memperoleh sikat rambut serigala, tinta merah tua berkualitas tinggi, dan kertas jimat. Dia akhirnya bisa memurnikan beberapa jimat yang lebih baik. Chen Mo tidak merasa heran, bagaimanapun juga, Liang Seng adalah seorang pembuat jimat, dan peralatannya sebelumnya tampak agak kasar. Dapat dimengerti untuk beralih ke peralatan yang lebih baik. Namun, dia masih merasa iri pada saat itu. Bagaimanapun, pembuat jimat juga membutuhkan bakat. Beberapa orang memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 5%, sementara yang lain bisa mencapai 10%. Dengan Liang Seng dalam situasi saat ini, setidaknya dia tampaknya memiliki tingkat keberhasilan 10%. Bukankah itu berarti dia bisa menukar jimat dengan harga murah di masa depan? Sejak saat itu, Liang Seng resmi menetap di pasar. Dengan Chen Mo yang berpengalaman di sekitarnya, dia dengan cepat menguasai pasar. Ada aturan tidak tertulis di antara pasar, untuk tidak meninggalkannya tanpa keadaan atau tugas khusus. Bagaimanapun, tidak sedikit orang yang meninggal di luar pasar setiap tahun, tetapi hampir tidak ada bahaya di pasar itu sendiri. Menggunakan nama 3 sekte dan 6 ordo sudah cukup untuk mencegah penjahat kecil membuat masalah. Namun, menurut Chen Mo, dalam 100 tahun terakhir, telah terjadi beberapa gesekan antara sekte murni atas dan sekte Huatian.